dinamikanya pun hampir sama. Dinamikanya pun hampir sama. Mahasiswa itu ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari luar Jawa, ada yang berasal dari Madura, intinya heterogen lah. Intinya heterogen. Nah, heterogenitas mahasiswa ini bisa memunculkan dua varian. Bisa fungsional, dan itu menyebabkan berjalannya dunia akademik dengan baik. Ada yang kedua itu konflik yang menyebabkan perjalanan dunia akademik itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, apakah dua hal ini kita patut persepsikan sebagai positif dan negatif? Kalau fungsionalisme struktural itu kan mandangnya sebagai hal-hal yang positif gitu ya. Sepanjang organisasi itu berjalan dengan baik, semua fungsi menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, maka saya yakin tidak akan ada gejolak. Tetapi begitu salah satu elemen saja tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka pasti di situ akan ada gejolak. Yang mungkin oleh sebagian mahasiswa gejolak itu dipersepsikan sebagai hal yang negatif. Tetapi bagi saya tidak. Kita juga kenal dengan adanya teori konflik. Yang paling mengemuka itu ada Dahrendorf, ada Karl Marx ya. Skalanya mungkin beda. Kalau Dahrendorf itu kan konfliknya antara masyarakat dengan pemerintah. Tapi kalau Marx itu skalanya antara pemilik modal dengan masyarakat, atau yang kita kenal dengan proletar dan borjuis gitulah. Nah, di sini kita melihat bahwa kehidupan kampus juga hampir sama. Itu juga di organisasi PMII lah. Saya katakan PMII. Di FISIP ada rayon PMII FISIP. Ada pembagian tugas, ada job desk-nya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, di sini selama semua elemen yang tergabung dalam rumah besar FISIP rayon FISIP, PMI rayon FISIP berjalan dengan koridornya, maka saya yakin tidak akan ada gejolak. Tetapi salah satu elemen saja, misalkan bendahara, tidak bertanggung jawab terhadap pengaturan keuangan, maka di situ pasti ada gejolak. Apakah ini sesuatu yang negatif? Saya katakan ini bukan hal yang negatif, tetapi ini hal yang positif. Kok bisa? Ya, karena saya menggunakan kacamata konflik. Kalau kacamata konflik itu menganggap sesuatu konflik itu akan membuat dinamisasi dalam suatu organisasi. Karenanya sebagai organisatoris jangan takut dengan konflik. Jangan takut dengan konflik. Dengan konflik, maka akan muncul hal-hal yang baru nanti. Contohnya kalau kita melihat skala nasional lah, KPK itu kan muncul setelah banyaknya kasus korupsi. Zamannya Megawati belum ada KPK. Tapi karena kasus korupsi itu semakin merajalela, maka pemerintah menginisiasi untuk membuat lembaga yang fokus menangani persoalan korupsi. Muncullah lembaga yang disebut dengan KPK atau yang kita kenal dengan lembaga anti rasuah. Nah, ini sesuatu yang positif. Ini sesuatu yang positif. Begitu juga nanti di dalam organisasi PMI. Kalau ada konflik itu tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir, itu akan berakhir kepada hal-hal yang membuat roda organisasi bercerai-berai. Tidak selamanya seperti itu. Tidak selamanya seperti itu. Terus terang saya
agak sensitif sebenarnya dengan teori struktural fungsionalisme. Karena di sini menurut saya tidak ada kemajuan di dalam masyarakat. Tidak ada kemajuan dalam masyarakat. Semua berjalan apa adanya, semua berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tidak ada dinamika dan tidak ada dinamisasi. Saya lebih senang sebenarnya belajar tentang teori konflik. Mengapa? Karena konflik itu membuat kita untuk berpikir terus-menerus. Ini sangat cocok dengan mahasiswa sebenarnya. Bedanya mahasiswa dengan yang bukan mahasiswa itu kan satu. Kalau mahasiswa itu dalam kondisi apapun, dia masih bisa berpikir. Kondisi capek pun masih bisa berpikir. Kondisi lapar pun masih bisa berpikir. Kondisi ngantuk pun itu masih bisa berpikir. Itu mahasiswa. Makanya ketika saya belajar terus, membaca terus tentang teori konflik, sampai pada akhirnya saya mendapatkan sebuah buku di perpustakaan Sunan Ampel. Di situ kalau nggak salah semester 2 ya, saya dapat buku judulnya Manajemen Konflik. Ternyata ini sejalan dengan teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx, yang dikemukakan oleh Dentov dan teoretikus konflik lainnya, bahwa konflik itu tidak melulu mengakibatkan distorsi. Tidak melulu mengakibatkan distorsi. Justru konflik itu mengakibatkan dinamisasi di dalam suatu roda organisasi. Caranya bagaimana? Konflik itu harus dimanajemen. Konflik itu harus dimanajemen. Tolong yang ini ya, Waalaikumsalam. Tolong dimatikan dulu ya, Kak Fabila, di-unmute dulu ya. HP-nya tolong dimatikan, Kak Fabila ini. Jadi konflik itu ternyata membuat dinamisasi dalam itu. Itu bisa terjadi ketika konflik itu di manajemen dengan baik. Di manajemen dengan baik, dikelola dengan baik, diatasi dengan baik pula. Nah, cara mengatasi konflik itu banyak sebenarnya, bukan hanya dengan win-win solution. Kalau kita coba membaca konfliknya Demokrat ini, sebelum saya masuk ke sistem sosial modern ini ya, Niklas Lukman ya, kita coba membaca konflik yang terjadi pada tubuh Demokrat. Saya tanya kepada kalian, ini konfliknya antara siapa dengan siapa? Ini masih segar, masih aktual ini. Demokrat baru-baru ini sedang konflik dan meramaikan pemberitaan di lini media massa Indonesia, baik itu koran, baik itu online, ataupun televisi. Ramai berbicara tentang konflik Demokrat di Indonesia. Nah, kalau saya tanya, itu konfliknya konflik apa sebenarnya? Mungkin ini Pak, konflik internal. Konflik internal, oke. Tetapi yang muncul, yang diangkat menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB justru bukan internal partai, justru eksternal partai yang kita kenal sebagai KSP ya, Pak Muldoko itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini konflik merugikan bagi Demokrat atau justru menguntungkan? Saya tidak akan menilai, tetapi saya akan menyampaikan fakta seperti ini. Jadi sebelum konflik itu terjadi, elektabilitas
elektabilitas Partai Demokrat itu tidak masuk 3 besar hanya masalahnya. Mohon maaf Pak, suaranya kurang keras. Suaranya gimana? Pelan tapi Pak suaranya. Pelan ya suara saya? Nah, ini sudah Pak. Sudah? Sudah jernih? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, kalau kita melihat fakta konflik Demokrat, saya tidak akan menilai, tetapi saya akan menyampaikan suatu fakta bahwa ternyata konflik Partai Demokrat itu membuat elektabilitas ketua umumnya meroket melesat tinggi, 3 tertinggi. Ada Anies, ada Prabowo, ada Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, sebelum konflik ini terjadi, elektabilitas partai pun dengan ketua umumnya itu tidak masuk ke 3 besar. Nah, ini mungkin yang disebut dengan barokahnya konflik itu. Jadi kalau melihat dari konfliknya Partai Demokrat, ternyata tidak melulu membuat konflik yang terjadi pada tubuh Demokrat itu merugikan. Nyatanya dari segi elektabilitas naik, ngerek ke 3 besar, elektabilitas partai maupun elektabilitas ketua umumnya sendiri. Nah, sebelum ke teori konflik, kalau kita berbicara teori, itu sebenarnya tidak selalu rumit. Kalau kita berbicara teori, itu tidak selalu rumit, asalkan kita tahu caranya bagaimana memahami suatu teori. Seperti yang di awal saya katakan bahwa teori itu lahir dari suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Maka untuk belajar tentang suatu teori, kalian pahami dulu latar belakang dari teori tersebut. Misalkan fungsionalisme struktural. Pahami dulu latar belakangnya, mengapa ada lahir teori fungsionalisme struktural ini. Begitu juga dengan teori konflik. Begitu juga nanti dengan sistem modern ala Niklas Luhmann. Pahami latar belakangnya. Setelah paham latar belakangnya, yang pertama, yang kedua, pahami tokohnya siapa. Karena masing-masing teoretikus itu berbeda dalam asumsinya. Ketika kalian sudah paham siapa teoretikus dari suatu teori itu, pahami asumsinya. Ketiga komponen ini menjadi syarat mutlak untuk memahami suatu teori. Itu bagi saya ya. Sehingga nanti memahami teori itu sangat mudah, tidak perlu rumit lagi. Nah, kalau lahirnya teori konflik ini sebenarnya suatu kritikan terhadap itu teori fungsionalisme struktural. Suatu kritikan terhadap fungsionalisme struktural. Karena asumsi dari fungsionalisme struktural itu setiap elemen dalam masyarakat itu fungsional terhadap yang lain. Itu asumsinya dalam fungsionalisme struktural. Tetapi oleh teori konflik, kalau terus-terusan fungsional, maka nanti kehidupan masyarakat itu akan stagnan. Tidak ada kemajuan. Padahal dunia itu terus berkembang, terus maju sampai pada titik ini yang kita sebut dengan generasi apa sekarang ya? Generasi milenial ya. Generasi kalian ini generasi milenial. Nah, sekarang saya coba masuk ke teori sistem sosial Niklas Luhmann. Saya akan share screen dulu.
Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Bisa. Oke, sistem sosial Niklas Luqman. Jadi sebenarnya juga seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kalau kita berbicara Niklas Luqman ini, dia pernah bekerja sama dengan Talcott Parsons selama 1 tahun. Yang Talcott Parsons sendiri, dia salah satu teoretikus fungsionalisme struktural yang dikenal dengan istilah beliau menawarkan istilah agil ya. Agil itu hanya apa, Ren? Agil hanya apa? Kemarin sudah ya. Hanya itu adaptasi. Kalau tulisannya dalam bahasa Inggris itu adaptasi. Jadi namanya adaptasi, maka ini adalah proses menyatukan dalam, kalau kita sebut suatu organisasi, adaptasi ini adalah proses pengadaptasian terhadap suatu organisasi. Misalkan saya sedang melakukan adaptasi dengan organisasi PMI, baik itu dengan kulturnya, baik itu dengan anggotanya, baik itu juga dengan pengurusnya. Adaptation. Kemudian G-nya itu apa? Goal attainment. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya itu, ini Talcott Parsons ya. Kalau dalam bahasa sederhananya itu, jadi suatu upaya yang dimodifikasi atau diusahakan untuk mencapai tujuan kelompok atau untuk mencapai tujuan organisasi. Itu G-nya. Kemudian I-nya itu integration. Integrasi. Penginternalan terhadap semua sistem yang ada dalam organisasi itu. Kemudian L-nya itu laten, bahasa Inggrisnya itu laten, pattern, maintenance kalau nggak salah. Jadi gampang-gampangnya itu menjaga keseimbangan di dalam suatu organisasi. Jadi misalnya bendahara nggak berjalan, nanti pengurus harian yang lain seperti ketua, sekretaris membantu menjalankan tugas dari bendahara. Jadi keseimbangan itu tetap terjaga dengan baik. Artinya apa? Talcott Parsons di sini menolak akan adanya konflik. Dia berusaha dengan teorinya itu supaya setiap elemen yang ada di dalam tubuh organisasi itu berjalan sebagaimana mestinya dengan kerangka teori yang disebut dengan agil. Nah, ternyata menurut Niklas Luqman, ini ternyata teori-teori Parsons itu tidak mampu menjawab perkembangan zaman. Bahkan bukan hanya teori Parsons saja. Halo, suara saya masih bisa didengar dengan baik. Halo? Bisa, Pak. Bisa.
Tolong Mbak Artinya nanti yang suaranya nyambung itu di unmute ya, biar nggak mengganggu. Nah, menurut Niklas Luqman, teorinya Talcott Parsons ini sudah tidak up to date lah intinya ya, sudah tidak kontekstual, karena perkembangan zaman itu tidak hanya bisa dibaca atau bisa ditafsiri dengan teorinya Talcott Parsons. Kemudian karena itu kemudian Niklas Luqman ini memunculkan sistem sosial atau yang kalian sebut dengan sistem modern. Apa saja bagian-bagian dari sistem sosial ini? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang sistem sosialnya Niklas Luqman, itu sama persis seperti yang kita pahami apa yang disebut dengan sistem sosial itu pada umumnya. Kalau kita berbicara tentang sistem sosial dalam sosiologi, maka di situ kalau kita artikan secara sederhana, maka di situ kita kenal dengan pengertian bahwa sistem sosial itu jaringan yang saling terhubung. Sekali lagi, jaringan yang saling terhubung antara satu sistem dengan sistem yang lain. Di dalam sistem sosial sendiri ada 3 komponen. Ada individu, ada kelompok, ada institusi atau lembaga. Nah, di antara 3 komponen ini yang menghubungkan adalah sistem sosial. Ini sebenarnya sama juga ketika kita berbicara tentang sistem komputer itu ya. Di dalam komputer juga ada sistemnya kan. Kalau kita berbicara perangkat IT, sebut saja seperti laptop, ada sistemnya. Yang menggerakkan sistem laptop itu apa? Windows ya. Windows. Kalau nggak ada Windows, biarpun RAM-nya tinggi, hard disk-nya tinggi, sekarang sudah SSD ya tinggi, tetapi sistemnya nggak ada, maka laptop tidak bisa berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan sistem sosial. Ada individu, ada kelompok, ada lembaga. Kalau kita berbicara tentang kelompok sosial, maka kelompok sosial paling kecil itu apa, Re? Keluarga ya. Kelompok sosial terkecil itu adalah keluarga. Di dalam keluarga itu ada anak, ada ayah, dan ada ibu. Nah, kelompok sosial terkecil ini atau yang kita sebut dengan keluarga ini, di situ ada ayah yang mewakili individu, ada ibu yang mewakili individu juga, ada anak yang mewakili individu. Nah, mereka terhimpun dalam suatu kelompok yang disebut dengan keluarga. Nah, kemudian keluarga ini bisa juga disebut dengan instansi atau lembaga. Sehingga kemudian saya sebut keluarga, ini sebenarnya sudah mewakili sistem sosial. Nah, oke. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke. Coba kalian di situ baca. Pelan-pelan saja. Kita santai saja. Jadi Niklas Luqman itu orang Jerman.
dia lahir pada tahun 1927. Kalau Talcott Parsons itu 1902. Jadi beliau lebih muda 25 tahun dari Parsons. Kalau latar belakang pendidikannya, dia sebenarnya sarjana hukum. Kemudian pada tahun 1955 memulai karir di bidang politik. Nah, di saat itu pula dia banyak membaca tulisannya Descartes, René Descartes ya, ada Kant, ada Husserl, serta teori-teori sosial fungsionalis dari itu, dan Radcliffe Brown. Sampai saat itu dia tidak pernah berpikir untuk bekerja di bidang akademik. Nah, pada tahun 1960, disinilah dia berkenalan dengan Albert Parsons di Harvard. Sempat bekerja sama 1 tahun dengan Parsons. Namanya orang bekerja sama, dia mungkin banyak tahu tentang teori-teori yang dikemukakan oleh Parsons, sehingga dari sana dia mulai menilai bahwa Albert Parsons ini tidak bisa membaca perkembangan zaman, karena teori-teorinya banyak yang tidak kontekstual, kira-kira begitulah. Kemudian pada kurun waktu 1965 sampai 68 yang menjabat sebagai staf di akademik di mana ini? Dortmund. Dortmund itu masih Jerman ya. Oke, ini sekilas tentang Lukman. Nah, disinilah dia sudah mulai dikenal sebagai teoretikus yang sangat kritis terhadap teori-teori sosial. Karena dia orang Jerman, maka tentu dong dia mungkin sempat bersinggungan dengan karya-karyanya Habermas atau karyanya Max Frankfurt ya. Kemudian pada pertengahan dekade 1980-an di sini teori Luhmann itu yang disebut dengan teori sosial mulai dikenal luas ya, dengan terbitnya buku Sosial Sistem. Terbit buku Sosial Sistem, maka gagasan-gagasannya tentang teori sosial banyak diketahui oleh orang banyak dibaca oleh orang, mungkin juga banyak diperbincangkan pada kalangan-kalangan akademik saat itu. Nah, menurut Niklas, saya sebut Luhmann saja ya, lebih mudah ya. Banyak cara memandang masyarakat. Yang pertama itu masyarakat dipandang sebagai teks yang bisa diubah dengan kapasitas kebebasan dari manusia. Jadi kalau dalam posisi ini manusia itu dipandang memiliki kebebasan yang luas. Manusia dalam konteks masyarakat dia bebas melakukan segala sesuatunya, dan dari sana manusia mungkin tidak mengenal apa yang disebut dengan aturan, tidak mengenal apa yang disebut dengan sistem. Nah, yang kedua, masyarakat itu dipandang sebagai suatu sistem yang punya pergerakan logisnya sendiri. Artinya di sini dapat dipahami bahwa masyarakat itu bergerak sesuai dengan sistem yang ada. Misalkan anak bergerak, berperilaku layaknya seorang anak. Dia tidak perlu mengayomi, dia tidak perlu bertanggung jawab terhadap
keutuhan keluarga, dia hanya menjalankan fungsi sebagai anak yang harus dilindungi dan diayomi. Bapak bagaimana? Bapak bergerak dengan tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang kepala keluarga yang harus mengayomi istri dan anaknya. Berikutnya harus bertanggung jawab secara nafkah terhadap keluarga. Itu seorang bapak. Sedangkan ibu bagaimana? Nah, ibu ini yang bertugas menjaga keseimbangan di dalam keluarga. Penyeimbang dalam keluarga itu seorang ibu, bukan seorang bapak. Sekali lagi, penyeimbang dalam keluarga itu adalah ibu, bukan bapak. Makanya dalam agama itu ibu diistilahkan sebagai tiang keluarga ya. Karena sebagai penyeimbang, maka perannya tidak kalah sentral ketimbang perannya seorang bapak. Nah, posisi Lukman ada di mana? Ternyata Lukman itu ada di posisi yang kedua. Nah, kalau yang pertama ini kan khasnya gaya berpikir seorang teori kritis ya. Sedangkan yang kedua itu gaya berpikirnya dia selalu memandang segala sesuatu itu dari suatu sistem. Kalau kita berbicara tubuh misalkan, yang menggerakkan tubuh itu apa? Sistem juga. Yang menggerakkan tubuh, sistem. Nah, di antara komponen-komponen sistem itu ada yang disebut ya apa yang kita kenal dengan anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, dan ada mulut. Nah, yang menggerakkan semuanya ini apa? Otak yang menggerakkan. Yang menggerakkan semuanya ini adalah otak. Makanya saya sebut tadi, sebenarnya Niklas Luqman itu tidak menyebut secara spesifik pendapatnya itu sebagai suatu teori. Dia lebih senang menyebut pendapatnya itu sebagai kerangka konseptual. Kerangka konseptual. Ini adalah kerangka konseptual dari suatu teori. Kira-kira begitulah. Maka, menurut hemat saya, semua teori itu seharusnya bergerak terhadap dasar-dasar apa yang disebut oleh Luqman sebagai sistem sosial. Karena dari sana nanti teori lahir itu bisa membaca semua perkembangan yang ada. Kalau di Indonesia ada kita kenal dengan Pancasila. Pancasila ini bisa dianggap sebagai ideologi ya. Ada yang menganggap sebagai suatu sistem negara Indonesia yang menggerakkan semuanya. Sebagai sistem, maka dia harus mampu bertahan selama mungkin. Sehingga Pancasila sebagai ideologi itu kita kenal dengan istilah Pancasila itu sebagai ideologi yang terbuka. Dia tidak akan pupus oleh perkembangan zaman. Dia tidak akan basi oleh perkembangan zaman. Karenanya sampai saat ini Pancasila itu tetap 5. Dan mungkin tidak akan berubah menjadi 4, menjadi 3, atau menjadi 6. Yang berubah sampai saat ini itu undang-undang dasarnya. Undang-undang dasar sampai saat ini sudah banyak mengalami perubahan ya. Kalau nggak salah sudah ada 4 kali amandemen. Mulai dari
1999, 2000, 2001, sampai 2002. 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar itu. Tetapi Pancasila tidak sama sekali. Kenapa Pancasila ini tidak pernah berubah dan layak menjadi sistem? Karena Pancasila itu digali dari masyarakat, digali dari apa yang terjadi pada masyarakat. Maka mungkin kalau kita komparasikan dengan pendapatnya Niklas Luqman ini dengan sistem sosial, dia mungkin berusaha menyampaikan bahwa masyarakat itu sebagai sistem sosial. Karena sebagai sistem sosial, maka harus difahami sistem sosialnya ini. Seorang teoretikus sosial itu harus bergerak pada sistem yang ada pada masyarakat, sehingga teori-teorinya nanti bisa kontekstual dengan perkembangan zaman. Nah, ini latar belakangnya mengapa Niklas Luqman itu memunculkan teori sistem. Latar belakangnya saya bacakan pelan saja biar kalian bisa menyimak dengan baik. Teori Niklas berangkat dari keterbatasan teori-teori sosial pada zaman ini. Bergerak dari keterbatasan teori sosial pada era Niklas Luqman hidup. Masyarakat dewasa ini telah sampai pada satu titik di mana sistem sosial politik masyarakat bisa mengatur dan membentuk dirinya sendiri dengan cara yang tidak dapat diramalkan. Yang selanjutnya, sistem sosial telah berubah menjadi suatu bentuk organisme yang cukup diri dan bahkan bisa membentuk dirinya sendiri terlepas dari peran individu dalamnya. Sedangkan teori yang ada yang oleh Luqman itu dianggap sebagai teori tradisional, terutama yang masih mendasarkan diri pada konsep-konsep filosofis klasik seperti pada strukturalisme, hermeneutika, tidak dapat menghalangi proses erosi yang disebabkan oleh modernitas. Sehingga teori-teori tersebut gagal membedah kompleksitas dunia sistem sekarang ini. Jadi begini. Jadi ternyata perkembangan era modern itu tidak selamanya atau tidak melulu membawa kepada kemajuan. Tidak melulu membawa kepada kemajuan. Buktinya apa? Di sini Luqman memandang bahwa teori yang ada tidak dapat menghalangi proses erosi yang disebabkan oleh modernitas. Jadi keberadaan teori sebenarnya menurut Luqman itu paling tidak mencegah orang jatuh pada keterbelakangan, jatuh pada kemunduran, walaupun zaman sudah bergerak pada zaman modern. Nah, dari situ kemudian Luqman ini memandang ada sesuatu yang salah dari teori-teori yang ada. Teori sosial sudah banyak. Teori sosial sudah banyak. Tetapi ternyata dari sekian banyak teori yang ada itu tidak dapat mencegah masyarakat pada jurang keterbelakangan walaupun zaman sudah bergerak maju. Sehingga dari itu kemudian
Niklas Luhmann itu perlu kiranya memunculkan suatu teori yang bisa menyelamatkan masyarakat dari erosi, sehingga muncullah sistem sosial modern atau sistem modern ala Niklas Luhmann. Oke, selanjutnya, nah ini titik tekannya adalah sosial sistem atau sistem sosial ala Niklas Luhmann itu tidak hendak melakukan analisis sosiologis ataupun merumuskan teori, tetapi hendak mengelaborasi kerangka konseptual atas teori-teori masyarakat. Ini titik tekannya. Jadi Niklas Luhmann itu ingin membangun sistem yang bisa menjadi kerangka acuan atau kerangka konseptual dari suatu teori-teori yang berkembang di dalam masyarakat, terutama teori sosiologi. Nah, yang kedua adalah sosial sistem menyediakan suatu instrumen konseptual untuk mengamati berbagai gejala yang ada di dalam realitas sosial, seperti masyarakat, organisasi-organisasi, dan interaksi-interaksi yang terjadi di dalamnya. Nah, ini yang ketiga, fokus dari seluruh analisis teori sistem adalah problematika kompleksitas sosial yang dilihat dari satu subsistem. Jadi problematika di dalam dinamika sosial itu sangat kompleks. Dan itu terjadi sampai saat ini. Problem sosial saat ini sangat kompleks. Mulai dari kriminalitas, itu sebenarnya problem sosial. Mulai dari perceraian, itu juga karena problem sosial. Mulai dari pengangguran, dan banyak hal lain yang itu bisa menjadi bukti konkret bahwa problem sosial itu sangat kompleks. Contohnya, kayak kriminalitas. Coba kita amati. Apakah faktor ekonomi menjadi satu-satunya faktor orang melakukan pencurian, atau menjadi satu-satunya faktor orang melakukan penjamretan, orang melakukan pembegalan? Apakah itu karena faktor ekonomi semata atau mungkin karena faktor lain? Kalau saya coba melihat dan mengamati, sebagian besar pelaku kriminalitas seperti penjamretan, kemudian pembegalan yang terjadi di kalangan masyarakat, misalkan Surabaya, itu pelakunya masih anak-anak usia remaja. Pelakunya anak-anak usia remaja. Pertanyaannya, apakah iya anak-anak usia remaja yang secara ekonomi masih ditanggung oleh keluarga bisa melakukan pembegalan di jalan karena bertujuan untuk mendapatkan uang? Apakah itu salah satu faktor utama? Nah, sampai saat ini saya tidak yakin bahwa karena faktor ekonomi anak-anak remaja itu bisa melakukan pembegalan sebagai salah satu faktor utamanya. Saya tidak yakin itu. Bisa jadi karena berangkat dari keluarga yang broken, orang tuanya tidak memberikan perhatian yang bagus terhadap anaknya, bahkan anaknya dibiarkan begitu saja melakukan aktivitasnya tanpa dikontrol dan lain sebagainya. Bisa juga karena anak ini putus sekolah. Yang lain anak-anak
sekolah, sementara dia juga ingin sekolah, tapi karena keterbatasan kemampuan, keterbatasan akses, sehingga membuatnya tidak bisa mengenyam pendidikan. Sehingga di saat itu dia mungkin tergoda oleh teman-temannya yang juga sama-sama putus sekolah untuk melakukan tindakan abnormal. Nah, misalkan kasus yang lain seperti perceraian. Angka perceraian itu sangat tinggi. Angka perceraian itu sangat tinggi, terutama di Surabaya. Kalau di Surabaya, data 2019 itu menempati peringkat kedua kalau nggak salah. Setelah Malang kalau nggak salah. Dan celakanya dari semua kasus perceraian itu mayoritas dipengaruhi oleh gugat cerai, bukan talak cerai. Kalau gugat itu perempuan ya, kalau talak cerai itu laki-laki. Nah, dari sekian penyebab itu, ternyata yang paling banyak itu karena perempuan mandiri secara ekonomi. Perempuan mandiri secara ekonomi. Perempuan mandiri secara ekonomi ternyata walaupun di satu sisi dia mengurangi angka pengangguran, ternyata di sisi lain banyak perempuan yang terjebak kepada asumsi bahwa perempuan itu tidak butuh laki-laki. Karena laki-laki hanya menambah beban dalam hidup. Sehingga dengan asumsi seperti itu, ditambah dengan kemandirian dari segi ekonomi, perempuan rela menggugat cerai suaminya. Ini bagian dari problematika sosial. Problematika sosial yang terjadi pada saat ini. Belum lagi pengangguran. Apakah pengangguran itu murni karena tidak adanya skill atau karena tidak adanya kesempatan atau akses terhadap rumah besar pekerjaan? Kalau kita baca saat ini, benar mungkin lagunya Iwan Fals itu, yang gimana itu sarjana muda, ternyata angka pengangguran yang memiliki latar belakang sarjana itu juga sangat banyak. Jadi dari segi pendidikan, mereka sebenarnya sudah kalangan terdidik. Tetapi karena keterbatasan akses mungkin, sehingga mereka menjadi pengangguran. Apalagi di tengah pandemi saat ini. Saat ini itu susah untuk mencari kerja. Banyak orang yang bahkan di PHK gara-gara pandemi. Apalagi cari kerja sekarang, susahnya minta ampun gara-gara pandemi ini. Belum lagi banyak yang di PHK. Nah, ini bagian-bagian problematika sosial yang sangat kompleks. Nah, membacanya ini tidak cukup dengan hanya teori. Menurut Lukman, membacanya ini perlu kerangka konseptual yang menjadi acuan dari teori yang akan dikembangkan. Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Misalkan kita berbicara tentang teori pertukaran lah ya. Seperti teori pertukaran. Teori pertukaran itu contohnya begini. Kita hidup di dalam masyarakat dan kita hidup berdampingan dengan keluarga kanan dan kiri. Ada banyak keluarga di dalam tempat kita hidup misalkan. Nah, suatu waktu
karena di rumah ada bancaan, kemudian kita memberi kepada tetangga, samping kanan, samping kiri, tetangga depan, tetangga belakang. Kita memberi kepada tetangga sekitar kita. Nah, di kesempatan yang lain, karena kita sudah memberi kepada tetangga depan, maka tetangga depan ketika juga punya hajat misalkan, dia juga akan memberi kepada kita. Ini yang dimaksud dengan teori pertukaran. Teori saling memberi lah intinya. Kalau anak sekarang itu membahasakannya dengan take and give ya. Suatu waktu kita mengambil, menerima, suatu waktu kita memberi. Dan ini saling berkelindan. Nah, oke, ini teori pertukaran. Kalau teori pertukaran ini kita jadikan alat sebagai pisau analisa apa yang terjadi pada dunia anak muda sekarang. Misalkan ada sejoli, laki-lakinya selalu memberi kepada perempuannya. Valentine, perempuannya dikasih coklat, perempuannya dikasih bunga. Begitupun juga dengan hari-hari penting lainnya, perempuannya ini dikasih baju misalkan. Kalau orang mampu dikasih iPhone, generasi terbaru misalkan. Coba kita tanya, apakah mereka yang memberi iPhone kepada pasangannya juga mengharapkan iPhone sebaliknya? Apakah pemberian yang diharapkan? Kalau kita memberi kepada pasangan kita, kepada pacar misalkan, apakah yang diharapkan juga pemberian dari pasangan kita itu, dari pacar kita itu? Yang saya tahu dari pengakuan anak-anak remaja itu enggak, bukan karena itu. Kita memberi kepada pacar bukan karena itu. Pengakuan mereka karena sayang. Teori pertukaran ternyata di sini tidak menemui konteksnya ketika kita berusaha membawa teori pertukaran saling memberi ini kepada dunia remaja, terutama yang berkaitan dengan seputar dunia pacaran. Masih banyak ini. Nah, ini kerangka umum teori sistem. Ini kerangka umum teori sistem ya. Ini sebenarnya bukan Niklas Luhmann, tetapi teori sistem umumnya seperti ini. Ada peristiwa, dari peristiwa itu muncullah perbedaan-perbedaan, kemudian dari perbedaan itu bisa memicu chaos atau bisa memicu konflik di dalam masyarakat. Dari konflik itu kemudian muncullah suatu sistem. Nah, sistem ini bagian dari upaya untuk menyelesaikan chaos tadi itu. Kalau saya ambil contoh, apa kira-kira peristiwa yang terjadi pada masyarakat? Corona, COVID-19. Nah, ini kan banyak persepsi sebenarnya ya. Ada peristiwa corona. Corona memang kalau dipandang dari segi ilmu kesehatan saat ini itu sebagai endemik ya, pandemi. Karena hampir semua negara mengalami corona. Tetapi dari munculnya penyakit corona ini muncul banyak perbedaan-perbedaan, terutama yang berkaitan dengan persepsi dalam masyarakat. Ada yang memandang corona ini murni penyakit. Tetapi ada yang memandang bahwa corona ini bagian dari suatu penyakit yang memang sengaja dimunculkan. Untuk kepentingan tertentu.
Nah, perbedaan-perbedaan dalam menyikapi corona ini bagian dari diferensiasi. Mereka dengan logikanya sendiri, mereka dengan rasionalisasinya sendiri. Contohnya, yang menganggap bahwa corona ini murni penyakit. Kalau corona murni penyakit, harusnya banyak yang sudah terkena, banyak yang positif. Nyatanya memang demikian. Banyak yang sudah terkena COVID-19, yang terkena corona. Bahkan bisa memicu atau menyebabkan orang meninggal. Karena banyak kasus orang meninggal gara-gara corona. Walaupun sebenarnya corona itu kalau dari pendapat ahli kesehatan itu tidak menyebabkan orang meninggal. Yang menyebabkan itu karena komorbidnya, ada diabetes dan lain sebagainya itu. Kalau hanya murni sakit karena corona, dia tetap akan sembuh. Tetapi ada yang menganggap bahwa corona itu bagian dari konspirasi global. Konspirasi global. Ini ada motif-motif yang akan dicapai di balik itu semua. Kita tahu bahwa corona itu muncul pertama kali di Wuhan ya. Kalau di beritanya di Wuhan. Tetapi faktanya di mana saya nggak tahu. Memang kalau beritanya di Wuhan kan, Cina itu. Ini bagian dari konspirasi global, utamanya yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, orang yang berasumsi bahwa ini bagian dari konspirasi global itu memiliki beberapa rasionalisasi sendiri. Contohnya yang belakangan ini. Sekarang vaksin yang dipakai oleh pemerintah Indonesia dari mana? Pertama yang dipakai Sinovac itu dari Cina. Sinovac itu produksi Cina. Padahal banyak vaksin-vaksin lain yang tidak hanya diproduksi dari Cina, termasuk juga vaksin yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Indonesia, seperti Dr. Terawan, itu kan mengembangkan vaksin Nusantara kalau nggak salah namanya ya. Tetapi ternyata vaksin Nusantaranya Dr. Terawan ini tidak dipakai di Indonesia. Tidak dipakainya banyak alasan. Karena belum teruji secara ilmiah, karena masih belum dapat izin edar dari BPOM dan lain sebagainya. Nah, dengan memakainya Indonesia, vaksin Sinovac itu menunjukkan bahwa ini bagian dari konspirasi global, terutama dalam hal ekonomi. Sebenarnya banyaknya persepsi-persepsi yang tidak sama ini sudah lumrah terjadi kalau kita mengacu kepada ini skema yang ada ini. Ketika peristiwa muncul, maka di situ sudah pasti ya akan muncul banyak pendapat. Yang pendapatnya itu bermacam-macam. Setelah macam pendapat muncul, ada yang riskan sampai menyebabkan chaos. Sering ini terjadi di Indonesia. Penolakan Omnibus Law itu sampai memunculkan chaos. Nah, yakinlah dari setiap chaos yang terjadi atas peristiwa, maka di situ akan muncul suatu sistem. Ini alur sistem secara umum. Nah, kalau peristiwanya ternyata modernisasi itu tidak bisa dampak dari modernisasi, dampak distorsi dari modernisasi itu tidak bisa dibendung oleh
teori-teori sosial yang sudah ada, maka disitulah Niklas itu memunculkan sistem modern sebagai upaya dari Niklas untuk membendung dampak distorsi dari modernisasi. Wah, ini sederhana sebenarnya makalah saya ini. Kalau kita berbicara tentang teori sistem modern Niklas Luhmann itu banyak banget sebenarnya. Tapi saya ambil yang pokok-pokok saja. Saya bikin bikin PowerPoint ini nanti sekitar jam 1 karena baru sempat ya. Ini ada istilah yang dikemukakan oleh Niklas Luhmann untuk menjelaskan tentang sistem modernnya itu dengan autopoiesis. Nah, sistem itu ternyata memiliki ciri yang bersifat autopoiesis. Autopoiesis itu apa? Di sini saya menampilkan pengertiannya. Sistem autopoiesis itu berarti penciptaan diri sendiri. Kata ini berasal dari Yunani, auto yang berarti diri, dan poiesis yang berarti penciptaan atau produksi. Secara umum apa autopoiesis itu? Secara umum, kata autopoiesis itu seringkali ditujukan pada suatu struktur-struktur yang tertata dan tetap stabil dalam jangka waktu yang lama, lepas dari masuk dan keluarnya energi ke dalam struktur tersebut. Jadi kalau kita kasih contoh dengan organisasi, di mana sistem organisasi itu sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan stabil, walaupun ada fitnah, walaupun ada gejolak, itu tidak akan mengganggu roda organisasi. Organisasi tidak akan terpengaruh terhadap gejolak-gejolak yang akan timbul, baik itu dari eksternal, baik itu pun dari internal. Nah, suatu sistem ini kalau menurut Maturana ya, terdiri dari jaringan-jaringan produksi dari komponen-komponen yang melalui interaksinya membentuk dan menyadari jaringan yang memproduksi mereka di dalam ruang di mana mereka ada. Batas-batas jaringan tersebut komponen yang berpartisipasi di dalam perwujudan jaringan tersebut. Jadi ini kira-kira sahabat-sahabat. Saya nggak tahu apakah penjelasan saya ini difahami dengan mudah atau bagaimana. Tetapi memang beginilah kalau kita menjelaskan suatu teori agak jelimet. Saya memulai dari hal yang menurut saya mudah pun mungkin tidak bisa dipahami dengan cukup mudah juga. Tetapi yakinlah bahwa apa yang saya sampaikan ini bagian dari pengenalan terhadap ragam teori sosial. Bahwa teori sosial itu banyak sekali. Apakah ini benar? Apakah kontekstual? Saya tidak bisa menilai, tetapi kalian yang bisa menilai, kalian yang bisa bisa menggunakannya untuk membaca masyarakat, sehingga dari situ kalian bisa merasakan sendiri. Karenanya kemudian teori-teori itu sangat banyak. Kira-kira begitu. Saya buka diskusi dulu ya, sebelum saya menyimpulkan. Saya buka diskusi dulu. Diskusinya ini tidak harus saya menjawab. Nanti siapa yang bisa menjawab, saya persilakan. Sekali lagi saya hanya mendampingi kalian untuk berdiskusi. Kira-kira begitu, saya kembalikan ke moderator.
Baik, pemaparan dari materi telah selesai. Kini tiba saatnya sesi tanya jawab. Dengan ketentuan seperti peserta yang ingin bertanya, dipersilakan menyebut identitasnya terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab ini. Saya persilakan kepada sahabat dan sahabat yang ingin bertanya. Saya persilakan, monggo. Tanya di Pak, luar saya itu, mau bertanya dulu, Pak. iya nggak apa-apa. Tanya di luar ini juga nggak masalah. Nggak harus fokus dengan materi ya. Nggak harus fokus dengan materi. Kita diskusi berkaitan dengan apa saja. Sekali lagi kalau kita berbicara teori itu gampang-gampang rumit gitu aja ya. Mungkin sangat membosankan apa yang saya sampaikan dari tadi. Silakan. Moderator tanya. Bertanya. Oke, silakan. Ini luar biasa ya. Kan sistem autopilot kan terkenal dari sistem dari Luqman. Yaitu karakteristiknya sistem ini mengacu pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin suatu sistem dapat mengacu pada dirinya sendiri? Bagaimana Pak caranya? Ya bisa, sangat bisa. Karena begini, sistem sosial itu kalau menurut Luqman itu dianggap mandiri. Sehingga dia tidak perlu dipengaruhi oleh apapun. Tetapi malah dia mengatur apapun yang berkaitan dengan sistem itu. Makanya tadi disebutkan mengacu kepada dirinya sendiri. Kalau kita sebut ini memang agak arogan ya, karena mengacu kepada dirinya sendiri. Harusnya itu kan mengacu kepada orang lain gitu. Nabi Muhammad saja menyampaikan wahyu itu karena mengacu kepada apa yang disabdakan oleh apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan sahabat di bawahnya ya. Bukan sahabat di dalam arti istilah sahabat-sahabat pergerakan di sini. Kemudian tabi'in sampai kepada kita. Nah, itu dibuktikan dengan dengan hadis. Maka di situ ketika seorang rawi hadis itu menyampaikan hadisnya, dia selalu menyampaikan an Abi Hurairah an seperti itu. Jadi ada sanadnya. Nah, ternyata teori sistem Luqman ini tidak perlu sanad. Karena sistem ini sudah mandiri. Dan mungkin semua sistem karakternya seperti itu, mandiri. Seperti Windows misalkan. Windows sebagai sistem di suatu perangkat elektronik itu tidak butuh kepada yang lain. Justru yang lain butuh kepadanya. Komponen-komponen yang ada di dalam perangkat itu butuh kepada Windows itu sebagai sistem. Karena kalau tidak ada Windows, komponen yang ada, aplikasi lah yang ada seperti Zoom, ini tidak akan bisa difungsikan dengan baik. Begitu juga dengan manusia. Kalau tidak mengacu kepada sistem sosial, maka manusia ini tidak akan berjalan dengan baik. Kita tahu bahwa kalau kata Aristoteles itu, manusia itu dianggap sebagai sun politikon gitu ya. Itu pelajaran dulu gitu. Dianggap sebagai makhluk sosial. Manusia itu masih butuh kepada yang lain. Contohnya kalian lahir, siapa yang bantu? Yang ngajari kalian berbicara siapa? Yang ngajari kalian jalan siapa? Bahkan saat mati pun kelak, kalian masih butuh kepada yang lain. Gak mungkin orang mati itu ngubur sendiri. Gak mungkin. Bayi lahir itu nggak mungkin lahir sendiri, dia butuh bantuan. Tetapi bagi sistem yang disampaikan oleh Niklas Luqman ini, dia sudah mengacu kepada dirinya sendiri, nggak butuh cantolan istilahnya, nggak butuh bantuan orang lain, karena sistem ini mandiri, berdiri dengan dirinya sendiri.
Bahkan sistem ini bisa menggerakkan perangkat-perangkat sosial yang ada. Lembaga sosial digerakkan oleh sistem sosial. Itu kira-kira. Kalau ada yang nyanggah atau yang menambah, silahkan. Mungkin pendapat saya, pemahaman saya terhadap sistem Niklas Lukman ini agak keliru atau bagaimana, silahkan. Saya sangat terbuka. Kita diskusi. Silahkan. Saya itu ada di ruang virtual ini seperti flashback kepada saat saya kuliah dulu. Kajian sebagai bentuk ngabuburit kita waktu itu sering kita lakukan. Ini ngabuburit akademik ya, ngabuburit ilmiah. Ngabuburit ilmiah yang ada faedahnya, bukan anfaidah kata anak sekarang. Itu sering kita lakukan. Dan kita lakukan sampai pada buber, kita lakukan jamaah tarawih, kita lakukan, karena ini faedahnya luar biasa. Sebagai generasi muda kaum Nahdliyin, kita sebagai perawat sejarah, perawat tradisi dari para muassis NU, maka kita perlu mentradisikan apa yang sudah beliau-beliau lakukan selama ini. Bahkan sahur bareng pun juga kita lakukan. Sahur kita lakukan itu bukan berarti kita tidur bareng juga ya, tetapi selama malam suntuk kita tidak tidur sampai sahur. Sahurnya ya tidak perlu mewah, yang penting ada lauk seadanya itu. Karena mewah enggaknya itu tidak menjamin mendatangkan kenikmatan, Lur. Mewah dan tidak mewah tidak menjamin mendatangkan kenikmatan. Ada hal-hal yang menurut orang lain tidak mewah, ternyata itu membuat kita nikmat. Misalkan kita makan bersama dalam satu kelompok itu nikmat sekali. Pakai lengser gitu, makan bareng-bareng, tapi sekarang ada corona. Kalau dulu pakai lengser gitu makan bareng-bareng, ini ala-ala pesantren gitulah, ala-ala anak kos juga sama, hanya cukup dengan nasi putih, terus pakai mie goreng gitu, itu sudah nikmat luar biasa. Coba kita makan sendiri nasi putih gitu ya dengan mie goreng, itu nikmatnya nggak senikmat kita makan bareng-bareng. Nah, apa yang kalian lakukan ini membuat saya nostalgia dengan apa yang pernah terjadi pada zaman saya. Bahkan saya dulu juga sering kajian dipandu langsung oleh Cak Habib, Dr. Habib Mustafa ya, wakil dekan 3 di rumahnya dulu di Buduran sana. Saya tidak kepikiran itu akan mengganggu tidur malamnya Cak Habib waktu itu ya. Tetapi belakangan ini saya jadi tahu ya betapa dedikasinya luar biasa dari Cak Habib untuk mentransformasikan nilai-nilai aswaja, nilai-nilai keilmuan ala itu luar biasa saat itu. Apalagi menjelang PKD, menjelang mapaba saat saya menjadi SC itu ya hampir tiap malam kajian di rumahnya Cak. Semalam penuh itu nggak tidur. Semalam penuh nggak tidur. Sampai saya dikasih tahu triknya, walaupun semalaman penuh nggak tidur, paginya itu nggak ngantuk, sampai saya dikasih tahu triknya sama Cak Habib sendiri. Kajian di sana yang punya sepeda waktu itu teman saya ya pakai sepeda, yang nggak ada bisa ngunut goncengan itu, yang terpaksa nggak ada tumpangan untuk join ya naik lem waktu itu. Dan itu hampir dilakukan tiap malam. Apa manfaatnya? Ya
Manfaatnya begini. Ilmu Mohon itu maaf, sebenarnya Pak. butuh sanad. Suaranya terdengar Ya. pelan. Oke. Manfaatnya sangat banyak sekali kalau kita belajar kepada guru itu. Sudah jelas ya. Kalau kita belajar dibimbing guru itu manfaatnya sangat banyak. Terutama dari segi sanad keilmuan. Nyambung, dari sanad keilmuannya nyambung. Tapi beda dengan kita belajar dari internet. Itu nggak ada sanadnya itu kalau belajar dari internet. Bahkan ada yang berpendapat dan cukup cukup tidak memberikan toleransi kepada pendapat yang lain. Kalau belajar agama itu harus ada gurunya. Kalau belajar agama itu harus ada gurunya. Termasuk juga kalian ketika belajar nilai-nilai aswaja itu harus ada gurunya. Jangan hanya belajar dari internet. Karena di internet itu kredibilitasnya nggak bisa dipertanggungjawabkan loh. Saya teringat dengan ceramahnya Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Sosial. Ternyata kaum radikal itu sekarang bukan hanya terjadi kepada orang-orang dewasa. Anak usia SMP dan SMA itu sudah banyak yang radikal. Waktu itu sebelum jadi gubernur ya Bu Khofifah. Penyebabnya apa? Penyebab utamanya karena mereka belajar agama dari internet. Cukup masuk akal sebenarnya. Cukup masuk akal kalau belajar agama itu harus ada gurunya. Karena di internet itu terkadang menyesatkan. Contohnya begini. Ini yang menyesatkan. Masih ingat kejadian pengeboman yang terjadi di Surabaya, kemudian diikuti di Sidoarjo itu, di mana? Di Kletek kalau nggak salah, di suatu rusun di Kletek. Di situ bom meledak gara-gara perakitnya itu belajar dari internet, belajar dari YouTube. Sehingga walaupun nggak diledakkan, ternyata meledak sendiri. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ali Fauzi Manzi. Ali Fauzi Manzi itu adiknya siapa dari Lamongan itu? Amrozi, adiknya Amrozi. Salah satu pelaku bom Bali ya. Yang merakit itu Ali Fauzi Manzi ini yang merakit bom Bali itu. Dia mengatakan seperti ini, Mas, bikin bom itu sebenarnya nggak boleh dicatat loh Mas, nggak boleh ditulis. Makanya yang ahli merakit bom itu harus memiliki intelektualitas tinggi, intelijensinya bagus. Termasuk saya ini bukan bermaksud untuk menyombongkan loh ya, kata Ali Fauzi Manzi yang sekarang sudah insaf itu, sudah tobat itu. Sekarang sudah membuat membuat organisasi di Lamongan yang menampung generasi milenial salah satunya. Saya belajar itu tidak dibolehkan untuk dicatat. Hanya boleh untuk diingat. Nah, kalau sekarang saya diperintah untuk membuat layangan sama diperintah untuk membuat bom yang skala ledaknya yang nggak terlalu luas radiusnya, saya lebih memilih untuk membuat bom daripada layangan. Membuat layangan itu bagi saya masih rumit. Tetapi membuat bom itu bagi saya nggak rumit, Mas. Kalau kamu masuk ke Alfamart misalkan, beli satu produk saja di situ, kemudian keluar, di situ bom saya sudah jadi, Mas. Nah, yang terjadi apa sekarang? Yang di Kletek itu bomnya meledak sendiri karena dia belajar dari YouTube, otodidak lah istilahnya. Nah, bagi Ali Fauzi ini membuat bom itu nggak boleh otodidak, harus ada gurunya. Itu bom loh, apalagi belajar tentang agama yang jelas-jelas ada sanadnya. Agama itu ada sanadnya. Maka diskusi-diskusi semacam ini perlu ditradisikan untuk menjaga sanad itu.
saya dulu belajar aswaja dari Cak Habib, kemudian Cak Habib mungkin belajar aswaja dari Pak Nur Syam dulu, karena Cak Habib itu Pak Habib ya. Saya lebih gampang manggil Cak ya. Pak Habib itu mungkin belajar dari Prof. Nur Syam karena beliau dididik langsung oleh Prof. Nur Syam dulu waktu rektor IAIN, kemudian pernah menjadi sekjen Kemenak yang saat ini kembali lagi ke FISIP ngajar di sosiologi ya. Gitu. Jadi saya sangat apresiasi kepada Pak Rayon yang beberapa pertemuan dengan saya juga ingin membangun silaturahim lagi dengan dengan sahabat-sahabat PMI yang lebih lama belajar di PMI, dan itu saya sangat mendukung sekali untuk menjaga sanad keilmuan dari PMI sendiri gitu. Jadi komunikasi dengan senior itu kalau bisa jangan sampai putus, bukan maksud untuk diseniorkan. Walaupun nggak diseniorkan sudah menjadi senior dengan sendirinya karena umur sudah bertambah tua ya. Tetapi apa yang kita bisa petik dari mereka yang lebih lama belajar adalah ilmunya, riwayat keilmuannya. Itu yang perlu kita sambung. Itu saya kembali lagi ke moderator bila ada yang perlu didiskusikan. Mohon maaf agak konsentrasi, agak belepotan juga karena agak enak badan ya. Ini Pak, ada pertanyaan di kolom chat dari Teletabis. Teletabis iki sapa rek? Sapa? Siapa? Ayo. Ayo, Teletabis siapa ini? Siapa Teletabis iki? Gak apa-apa lho rek. Aku cek ngerti. Jenenge sapa? Masih gabung dengan kita ya Teletabis ini. Coba dicek. Kok lucu Teletabis. Masih Pak. Siapa? Oke, coba saya lihat. Siapa ya Teletabis ini? Teletabis apa rek? Gak apa-apa, aku biar tahu. Waduh, iki anonim iki. Ya saya jawab loh pertanyaannya. Bagaimana Pak? Apa bisa saya bacakan? Siapa sih Teletabis ini? Wah, pertanyaannya bagus loh ini. Mungkin malu-malu, Pak. Bukankah sebagai sebuah sistem harus terbuka dan tidak tercermin pada diri sistem sendiri? Apik loh pertanyaan. Memang ada sistem yang terbuka dan ada sistem yang tertutup. Tetapi sekali lagi di sini yang disampaikan kan Niklas Luqman. Niklas Luqman juga manusia. Niklas Luqman itu juga manusia yang tentu saja kebenaran pendapatnya, rasionalisasi dari teori yang disampaikan itu mengandung unsur subjektivitas. Ya Allah. Assalamualaikum. Salam. Siapa kita Teletabis ini? Saya Pak yang bertanya tadi. Oh alah. Iya. Itu SEMA, Pak. Fitnah Pak. Saya mau FISIP. Semester berapa? 8 Semester apa 6? 2. Semester 6. Oke, saya tak nyala kamera ya, tak nyala lampu ya.
Ini ketua SEMA. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Ya Pak, itu ketua SMA Anak-anak terpilih itu. sekarang. Anak-anak itu gak jujur, Pak. Oke, selamat ya. Gak apa-apa. Atau pada akhirnya juga nanti saya akan tahu siapa yang terpilih. Pak, terima kasih, Pak. Nah, kalau kita berbicara sistem pemilu di Sunan Ampel itu sudah bagus, sudah rigid. Kayak pemilu beneran. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Ya, kayak pemilu beneran. Maksudnya begini, ada penyelenggaranya. Kalau di negara kita kan ada penyelenggaranya. Pemilu itu ada penyelenggaranya. Di Winsa juga ada penyelenggaranya. Tahapannya juga sama. Hampir sama tahapannya. Ada sosialisasi, kemudian ada debat terbuka, dan itu sebenarnya menunjukkan bahwa kehidupan kampus itu, kehidupan politik misalkan, itu ya miniatur kehidupan politik di negara kita tercinta ini. Ada penyelenggaranya, ada tahapannya, ada pengawasnya, dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak yang aktif di organisasi kampus, mahasiswa yang aktif di organisasi kampus, itu nanti adaptasinya dengan dunia perpolitikan misalkan saya sebut secara spesifik, atau dengan dunia kehidupan masyarakat itu sangat gampang. Itu kalau mahasiswa yang jadi aktivis. Makanya Pak Dekan itu di dalam beberapa kali pertemuan itu dengan beberapa dosen itu selalu mengatakan bahwa mahasiswa FISIP itu harus menjadi aktivis. Dan ini sebenarnya juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kang Emil Ridwan Kamil. Dulu Ridwan Kamil itu sebelum menjadi wali kota Bandung sempat berkarir di luar negeri dengan menjadi, karena basic beliau ini kan seorang insinyur ya, bekerja di suatu perusahaan Amerika kalau nggak salah yang cukup bonafit. Kemudian Kang Emil ini mau keluar dari perusahaannya tempat bekerja. Akhirnya Kang Emil ini mengajukan persyaratan. Saya ingin keluar dari tempat saya, tetapi saya ingin merekomendasi teman saya yang secara keilmuan, kapasitas ilmunya hampir mirip dengan saya. Katanya begitu. Kemudian diajukanlah dua temannya, karena diiyakan oleh pimpinannya waktu itu. Ridwan Kamil itu mengajukan dua temannya yang sama-sama lulusan ITB. Satu temannya ini seorang aktivis di dunia kampus. Satu temannya ini bukan aktivis. Nah, ternyata dua-duanya ini sama-sama diterima. Tetapi apa yang terjadi setelah bekerja di perusahaan luar negeri ini, yang temannya aktivis ini karirnya luar biasa. Karirnya melesat seperti roket mungkin ya. Melesat langsung berada di posisi yang cukup memiliki peranan strategis. Sementara temannya yang bukan aktivis, dia ya posisinya ya sama seperti di awal bekerja, tidak ada perkembangan dari segi posisi ya. Jadi itulah perbedaan aktivis dengan yang bukan aktivis. Karena aktivis itu belajarnya lebih banyak. Setahu saya seperti itu, aktivis itu. Jadi kalau belajarnya sama dengan mereka yang tidak aktif di organisasi, jangan mengaku aktivis. Aktivis itu konsumsinya ya buku. Itu konsumsi aktivis. Kesehariannya diskusi. Nongkrong di warung kopi ya sambil diskusi. Mohon maaf Pak, saya potong. Ya. Ini kan waktu udah 5. Okay. Pertanyaan dari sahabat-sahabat belum terjawab. Satu ini ya. Dijawab dulu. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke.
Ini, saya coba baca lagi ya. Ada berapa ini? Ada 2 ya? Iya, ada. Izin bertanya bahwa autopoiesis ini adalah sebuah sistem yang mengacu pada diri sendiri. Akan tetapi dalam political opportunity struktur, semakin sebuah sistem itu tertutup, maka semakin mematikan gerakan dari sistem tersebut. Maka bukankah sebaiknya sebuah sistem memang harus terbuka dan tidak hanya bercermin pada diri sistem itu sendiri? Ya, benar memang seperti itu. Dalam sistem politik, kalau kita berbicara dalam sistem politik ya, memang sistemnya harus terbuka. Terbuka dalam artian dia tidak menutup diri dengan berbagai perkembangan, dengan dinamika. Artinya sistem itu tidak berlaku saklawase, bukan berlaku untuk selama-lamanya. Seharusnya memang sistem seperti itu harus terbuka. Makanya saya sebut tadi, Pancasila itu sebagai ideologi sifatnya juga terbuka. Coba kalau Pancasila itu sebagai ideologi sifatnya tertutup, maka mungkin sudah tidak seperti sekarang Pancasila itu. Tetapi karena Pancasila itu sebagai ideologi terbuka, maka panca yang 5 itu, Pancasila itu, panca itu 5 ya, 5 sila itu tetap terawat sampai saat ini. Nah, kalau di dalam politik juga sama, seperti itu, harus terbuka. Kalau nggak terbuka bagaimana? Ya mungkin akan ada otoriter di dalam politik. Tetapi ini di dalam sistem sosial yang menurut Niklas Luhmann. Karena sistem sosial itu sebagai kerangka konseptual menurut Luhmann itu, maka dia bersifat dan mengacu kepada dirinya sendiri. Tetapi memang kalau kita pikir secara kritis bahwa masyarakat itu kan nggak stagnan, masyarakat itu dinamis. Begitu juga dengan sistemnya. Nah, sekali lagi saya katakan ini teori yang dikemukakan oleh tokoh yang hidup dimulai dari 1927 yang lalu. Sudah berapa puluh tahun ke sekarang. Tentu saja pendapat-pendapatnya ini benar pada saat itu, tetapi benar juga saat ini dalam kategori tertentu saja. Jadi ya sekali lagi itu pendapatnya dari Niklas Luhmann, Mas Gubernur. Itu pendapatnya dari Niklas Luhmann. Jadi sekali lagi, apakah masih kontekstual dengan saat ini? Kalian bisa lihat sendiri. Itu ya. Yang kedua, hermeneutikanya Gadamer dan Habermas itu adalah oposisi dari sistemnya Luhmann. Nah, mengapa kok bisa menjadi oposisi? Apakah kedua teori itu berlawanan atau bagaimana? Bisa dijelaskan. Nah, di sini Mohon maaf, Pak. Suaranya kurang keras, Pak. Oke. Sorry. Oke. Kenapa Habermas itu tidak seirama, tidak sejalan dengan Niklas Luhmann? Nah, ini bagus ini. Habermas itu juga orang Jerman ya. Padahal seharusnya orang Jerman sesama Jerman ya sehati lah. Enggak beda hati. Supaya pendapatnya itu kuat secara akademik. Nah, sekali lagi saya tampilkan screenshot saya. Ini. Mana? Nah, di sini nih. Di sini sudah jelas-jelas. Walaupun apa namanya pendapat Habermas dan mazhab Frankfurt lainnya itu kita kenal dalam
dalam istilah sosiologi dianggap sebagai teori kritis, tetapi oleh Luqman itu dianggap sebagai bagian dari teori tradisional. Dianggap bagian dari teori tradisional yang karena teori tradisional maka itu tidak mampu menjawab tantangan zaman. Karena itu kemudian Luqman dengan Habermas itu tidak seirama, tidak sejalan. Dan itu lumrah lah. Lumrah terjadi. Di dalam mazhab Frankfurt pun juga sama. Ada Adorno, ada siapa lagi dan kawannya itu tidak sama. Walaupun sama-sama ada hidup dalam mazhab Frankfurt, sama-sama mazhab kritis. Tetapi pendapatnya tidak sama, selalu bertentangan. Pun juga dengan teori konflik misalkan. Konfliknya Dahrendorf dengan Marx itu beda. Beda dari segi analisis, beda dari skala. Nah, kalau kita berbicara tentang konflik, sebenarnya ini yang saya lupa tadi untuk menjelaskan ya. Kita itu tidak perlu takut dengan konflik. Karena konflik itu bagi hemat saya, dari hasil membaca beberapa literatur itu sangat gampang untuk diatasi, sangat gampang untuk diselesaikan. Kalau kita tahu komponen-komponennya. Komponennya apa? Yang pertama, kita kenali dulu konfliknya. Ini konflik apa? Setelah kita mengenali konfliknya apa, baru kita mengenali siapa saja yang terlibat dalam konflik itu. Nah, setelah kita mengenali siapa saja yang terlibat dalam konflik itu, kita harus mengenali skala dari konflik itu. Ini skalanya apa? Apakah ini skala lokal, apakah ini skala regional, apakah ini skala nasional, atau bahkan ini skala internasional. Setelah mengenali semua komponen ini, maka nanti kita akan mudah cara mengambil keputusan untuk mengatasi konflik tadi itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, memang beda. Enggak sama. Pendapatnya Habermas dan pendapatnya Luqman. Bahkan pendapatnya Habermas, wa akhwatuha itu, dan kawan-kawannya itu, dan sahabat-sahabatnya itu, yang sesama penganut teori kritis dianggap sebagai teori tradisional oleh Luqman. Karena satu yang membuat Luqman berbeda dengan Habermas tadi, karena pendapat dari teoritikus yang ada pada saat itu tidak bisa membendung dampak negatif berupa erosi dari suatu kemajuan zaman. Itu saja. Itu yang tanya. Siapa yang tanya tadi itu? Sabil, Pak. Sabil ya. Muktis, Itu kira-kira. Muktis, Pak. Alhamdulillah bisa dimengerti, Pak. Mengapa nggak beda ya? Iya. Kalau pendapat saya ini dari hasil memahami pendapatnya Niklas Luqman berbeda dengan pendapat kalian, boleh kita sharing. Karena kalau kita belajar filsafat itu kan nggak ada kebenaran mutlak ya. Semuanya bersifat asumsi-asumsi. Apalagi Baik, bagaimana sahabat yang telah bertanya? Apakah bisa diterima? Oke. Bisa saya terima, Kak Moderator. Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 5 lebih, maka berakhirlah acara diskusi. Maka saya selaku moderator akan mengakhiri sesi diskusi. Moderator. Baik, Pak. Oke. Ini kesimpulan dari diskusi sore ini. Jadi, pertama, teori sistem Niklas Luqman merupakan suatu alternatif. Jadi ini menawarkan alternatif cara berpikir ataupun kritik terhadap teori-teori baik postmodern maupun teori kritis. Jadi di sini posisinya sudah ngomong postmodern loh, bukan ngomong modern lagi.
terutama dengan analisisnya yang banyak terinspirasi dari teori-teori fisika modern dan biologi. Nah, ini inspirasinya justru dari biologi sebenarnya, Niklas Luqman itu. Jadi dari segi disiplin keilmuan ini sudah berada di rumpun yang berbeda ya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, Niklas Luqman itu memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang bersifat autopoiesis. Artinya masyarakat adalah sistem yang bersifat cukup diri dan mampu membentuk serta memproduksi dirinya sendiri lepas dari pengaruh individu-individu yang ada di dalamnya. Artinya begini, jadi masyarakat, kalau kita tahu bahwa perkembangan masyarakat itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan ini adalah kemajuan-kemajuan atau perkembangan-perkembangan zaman. Nah, dalam pendapatnya Luqman, masyarakat itu suatu sistem yang bersifat cukup diri, sudah nggak butuh dengan pengaruh-pengaruh lain, dengan kemampuannya sendiri itu, dia bisa membentuk serta memproduksi dirinya sendiri lepas dari pengaruh individu-individu yang ada di dalamnya. Keberadaan individu di dalam suatu sistem masyarakat, kalau menurut Luqman, ini tidak ada pengaruhnya terhadap sistem sosial. Jadi adapun individu yang menjalankan sistem itu tidak berpengaruh. Tapi kalau tidak ada individu, apakah sistem itu bisa berjalan? Tentu kalau tidak ada individu, sistem itu juga tentu tidak bisa berjalan. Sama dengan analogi, kalaupun ada Windows tetapi tidak ada perangkatnya, maka Windows itu tidak bisa berjalan. Jadi di sini sebenarnya agak membingungkan ya. Di satu sisi Niklas Luqman itu memandang bahwa sistem sosial itu memiliki sifat cukup diri. Tetapi sistem sosial itu tidak bisa berjalan jika tidak ada individu yang menjalankan sistem itu. Di sini yang saya juga agak bingung ya. Bagaimana mungkin ketika tidak ada individu yang menjalankan sistem itu bisa memproduksi dirinya sendiri. Nah, di sini yang agak bingung. Kalian bingung, saya pun juga bingung. Terima kasih. Diskusi ini ditutup dengan kebingungan. Semoga dengan kebingungan kali ini bisa menginspirasi kalian untuk mengatasi kebingungan itu dengan banyak membaca buku, dengan banyak berdiskusi. Akhirnya dari saya, ketika ada salah ucap, salah kata, salah penafsiran, itu murni dari saya. Dan saya akhiri, sekali tangan terkepal, pantang mundur. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pergerakan. Terima kasih, Pak. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Cok, teriak-teriak. Cok, get teriak. Bisa sesi dokumentasi, Pak. Boleh. Silakan untuk sahabat-sahabat untuk on cam ya. Ya, ada berapa ini yang gabung? Sesi dokumentasi, guys. Masih akses, masih sudah 7 ya, tadi sampai 40 ya. Belum, Pak, tunggu, Pak. Dinda ini 1, ya, kemarin terpilih. 2, 3. Terima kasih, Pak. Ya. Dinda kemarin nggak satu ini ya, dengan siapa itu, Kava Bila ya.
Oh iya, Pak. Selamat ya. Wih, selamat. Ini Wakil Ketua Himasos. Ketuanya tadi ada di sini juga. Nggak tahu sudah keluar apa belum ini. Bancaannya belum. Iya, bancaannya belum. Gondrong itu ketua teater. Iya, teater fisik. Terus kelangkong Kak. Oke, sama-sama Pak Yon. Sering-sering kayak gini, saya bersedia kapanpun. Siapa? Karena kalau lama nggak diskusi itu rasanya gimana gitu ya. Mau diskusi sama orang Cina, Pak. Itu warga lokal dulu lah. Diskusi orang Cina. Boleh dengan siapapun nggak apa-apa. Diskusi politik etnis, Pak. Nggak apa-apa. Politik etnis. Nggak apa-apa. Diskusi apapun. Keilmuan di FISIP itu kan ada hubungan internasional, ada ilmu politik, ada sosiologi. Kalau sosiologi itu dikasih apapun kan bisa. Ngomong pendidikan jadi sosiologi pendidikan. Ngomong politik jadi sosiologi politik. Ngomong hukum jadi sosiologi hukum. Kalau di sosiologi loh ya. Sorry saya ngomong sosiologi karena background saya orang sosiologi loh, Rek. Sorry yang dari IP dan dari HI. Iya, Pak. Santai, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Jadi saling menyempurnakan di sini. Saya juga kalau misalkan ada diskusi di politik, saya diundang sebagai peserta juga bagus, saya siap. Apalagi kan nggak perlu datang langsung untuk virtual semacam ini. Kakak-kakak kalian itu banyak yang bisa diambil ilmunya. Bisa kita ajak diskusi. Kalau nggak belajar dari kakak-kakak, belajar dari siapa lagi, Rek? Cukup gitu ya. Selamat berbuka yang masih bertahan, yang sudah mau hotel. Iya, Pak. Selamat berbuka, Pak. Selamat berbuka. Terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu lagi sahabat-sahabat saya. Selamat ketemu lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Bye. Terima kasih, Pak. Salam pergerakan. Silakan yang buka puasa. Maratus, makasih yo. Mau sama-sama. Ini para pendengar terbaik ini ya. Agus, selamat mendapatkan door prize. Hadiah ngabuburit. Ini rumah sendiri. Bukop. Iki ono sapa iki? Diva, Octavia. Wah, ini tinggal turu tuh ganti dengan ngabuburit dulu sama. Rival. Halo. Can you hear me? Yes. Awet tuh. Turu. Sumpah dulu. Kena ini.